Piala AFF 2026 menguntungkan Indonesia, Vietnam mulai panik, Thailand justru minta ketemu Garuda di final. Bagaimana kalau saya bilang, Piala AFF 2026 bisa menjadi turnamen yang paling menguntungkan bagi timnas Indonesia? Bukan hanya karena jadwalnya berubah, tetapi juga karena perubahan itu bisa membuka jalan bagi sederet pemain naturalisasi baru untuk langsung membela Garuda. Yang lebih mengejutkan lagi, reaksi negara-negara rival ternyata berbeda. Vietnam mulai mempertanyakan keputusan AFF, sementara Thailand justru terang-terangan berharap bertemu Indonesia di partai final. Lalu, benarkah Luke Vickery dan Michelle Baker sudah siap debut? Apakah Jordi Warman, David da Silva, hingga Ciro Alves masih punya peluang masuk skuad? Dan kenapa media Vietnam menilai Indonesia mendapat keuntungan khusus? Kita bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap hari kami menghadirkan update terbaru seputar Timnas Indonesia, pemain diaspora, rumor naturalisasi, hingga kabar sepak bola dunia yang sedang hangat. Piala AFF 2026 jadi awal era baru Garuda, di saat perhatian dunia masih tertuju pada berbagai turnamen internasional. John Hertman justru sudah mulai memikirkan target berikutnya, yaitu Piala AFF 2026. Turnamen yang akan digelar pada Juli hingga Agustus itu menjadi ujian pertama Hertman bersama skuad yang mayoritas akan diisi pemain Super League. Persiapannya jelas tidak mudah, karena waktu menuju turnamen sangat singkat. Namun, ada satu keuntungan besar yang mungkin belum disadari banyak orang, yaitu perubahan jadwal kompetisi. Jadwal baru bawa keuntungan besar. Biasanya, Piala AFF digelar pada akhir tahun. Namun kali ini berbeda. AFF memindahkan jadwal turnamen ke pertengahan tahun. Sekilas terlihat biasa saja, tetapi keputusan ini justru memberi peluang besar bagi Indonesia. Mengapa? Karena sebagian besar kompetisi di Indonesia sedang memasuki masa libur. Begitu juga beberapa liga luar negeri. Artinya, banyak pemain memiliki kesempatan lebih besar untuk bergabung dengan timnas. Termasuk beberapa pemain diaspora yang sebelumnya sulit dilepas klub. Luke Vickery dan Michelle Baker siap debut? Kabar yang paling ditunggu akhirnya datang. Luke Vickery dan Michelle Baker kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kalau proses administrasi berjalan lancar, peluang keduanya tampil di Piala AFF sangat terbuka. Apalagi, pendaftaran skuad final biasanya dilakukan sangat mepet dengan hari pertandingan. Situasi inilah yang bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, karena masih ada waktu untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi pemain. Masih ada naturalisasi baru, namun ceritanya belum selesai. Masih ada beberapa nama lain yang juga terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya, Jordi Warman. Proses perpindahan kewarganegaraannya masih berjalan. Selain itu, muncul pula nama dua pemain senior Liga Indonesia, David da Silva dan Ciro Alves. Meski begitu, belum tentu semuanya akan masuk skuad. Menurut sejumlah pengamat, John Hertman tetap akan memilih pemain berdasarkan kebutuhan tim, bukan sekadar status naturalisasi. Apalagi, David dan Ciro sudah memasuki usia pertengahan 30-an. Sementara Hertman dikenal lebih menyukai pemain muda yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Persaingan makin ketat. Kalau melihat komposisi pemain sekarang, persaingan di lini depan semakin menarik. Adamaro Zijlstra, Jens Roven, Ramadhan Sananta, Michelle Baker. Sementara di sektor sayap, Beckham Putra, Edmoulono Vikri, Witan Suleiman, Victor Dethan, Sadil Ramdhani, hingga Luke Vickery. Artinya, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya. Vietnam mulai bereaksi. Yang menarik, perubahan jadwal AFF ternyata mendapat sorotan dari media Vietnam. Beberapa media di sana menilai, perubahan jadwal ini justru memberi keuntungan bagi Indonesia, karena tim Garuda berpeluang tampil dengan kekuatan terbaik.
Mereka bahkan mengaitkan perubahan kalender dengan proses naturalisasi pemain Indonesia. Benar atau tidak? Pendapat itu langsung menjadi perdebatan di media sosial. Thailand malah menantang Indonesia. Berbeda dengan Vietnam, media Thailand justru memberikan respons yang jauh lebih santai. Ban, pelatih Thailand disebut berharap bisa bertemu Indonesia di partai final. Menurut mereka, pertandingan Indonesia melawan Thailand akan menjadi laga paling menarik di Asia Tenggara. Karena perkembangan Garuda dalam beberapa tahun terakhir memang sangat pesat. Thailand ingin melihat langsung sejauh mana kekuatan Indonesia di bawah John Hertman. John Hertman siapkan tim masa depan. Yang menarik, Hertman sendiri pernah memberi sinyal bahwa timnas Indonesia di Piala AFF nanti kemungkinan berbeda dengan skuad utama di ajang FIFA. Karena turnamen ini akan menjadi kesempatan bagi banyak pemain muda untuk membuktikan kualitas. Bukan hanya mengejar gelar, tetapi juga membangun fondasi timnas Indonesia dalam jangka panjang. Artinya, Piala AFF bukan sekadar turnamen regional, melainkan bagian penting dari proses menuju target yang jauh lebih besar. Piala Asia, bahkan Piala Dunia. Garuda sedang bergerak ke level baru. Kalau melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perubahannya memang sangat terasa. Skuad semakin kuat, pemain diaspora terus bertambah, regenerasi berjalan, dan kualitas permainan semakin meningkat. Semua itu membuat Indonesia kini mulai dipandang berbeda oleh negara-negara Asia Tenggara. Ada yang optimistis, ada yang mulai khawatir, dan ada juga yang berharap bisa mengalahkan Garuda. Namun satu hal yang pasti, Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Penyetap. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah perubahan jadwal Piala AFF benar-benar menguntungkan timnas Indonesia? Kalau Luke Vickery, Michelle Becker, dan Jordi Warman sudah bisa bermain, apakah Garuda layak menjadi kandidat juara? Dan kalau harus memilih, lebih seru Indonesia bertemu Vietnam atau Thailand di partai final? Tulis pendapat kalian sekarang juga di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap hari kami akan menghadirkan update terbaru seputar timnas Indonesia, rumor naturalisasi, pemain diaspora, hingga analisis pertandingan yang sedang hangat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terus dukung timnas Indonesia, dalam keadaan menang maupun kalah. Karena perjalanan Garuda menuju level dunia baru saja dimulai. Salam Garuda, babak baru dimulai. Siapa yang akan dipilih Hertman? Kalau kita melihat situasi saat ini, satu hal mulai terlihat sangat jelas. John Hertman tidak hanya sedang membentuk tim untuk mengejar gelar Piala AFF. Lebih dari itu, ia sedang membangun fondasi timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Karena itulah, setiap keputusan yang diambil sekarang akan sangat menentukan wajah Garuda di masa depan. Mulai dari memilih pemain muda, memberi kesempatan kepada pemain diaspora, sampai menentukan siapa yang benar-benar layak mengenakan lambang Garuda di dada. Dan tentu saja, semua keputusan itu tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Persaingan di setiap posisi makin gila. Kalau dulu, banyak posisi di timnas Indonesia seolah sudah punya pemilik tetap. Sekarang, situasinya berubah total. Hampir semua posisi diperebutkan. Di lini depan, Oda Jens Roven, Mauro Zijlstra, Ramadhan Sananta, Michelle Becker. Belum lagi beberapa striker muda yang terus menunjukkan perkembangan. Siapa yang paling tajam? Dialah yang akan mendapat kesempatan. Di sektor sayap, persaingan juga tidak kalah panas. Ej Maulana Fikri, Witan Suleiman, Beckham Putra, Victor Dethan, Sadil Ramdhani, Luke Vickery. Semuanya memiliki karakter berbeda. Ada yang mengandalkan kecepatan, ada yang kuat dalam duel satu lawan satu, ada juga yang piawai menciptakan peluang. Inilah yang membuat Hertman memiliki banyak pilihan, namun sekaligus membuat pekerjaannya semakin sulit. Jordi Warman masih jadi tanda tanya. Selain Luke Vickery dan Michelle Becker, masih ada satu nama yang terus diperbincangkan, yaitu
Jordi Barman. Proses naturalisasinya disebut masih berjalan. Kalau semuanya selesai tepat waktu, peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia masih terbuka. Usianya yang masih berada di usia emas membuat banyak pihak menilai Jordi bisa menjadi investasi penting di lini tengah Garuda. Apalagi, Indonesia memang membutuhkan lebih banyak pilihan di sektor tersebut. Namun, semua kembali bergantung pada satu hal. Apakah seluruh proses administrasi bisa selesai sebelum batas akhir pendaftaran pemain? David da Silva dan Ciro Alves, masih ada peluang? Lalu bagaimana dengan David da Silva dan Ciro Alves? Dua nama ini memang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pengalaman mereka di Liga Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Produktivitas golnya juga sudah terbukti. Namun, ada satu faktor yang menjadi pertimbangan besar. Usia. John Hertman disebut lebih fokus membangun tim dengan pemain yang masih bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Karena itu, kalaupun nanti keduanya resmi menjadi WNI, belum tentu otomatis masuk skuad timnas. Semua tetap akan ditentukan berdasarkan kebutuhan tim dan performa di lapangan. Vietnam mulai merasa terancam. Menariknya, semakin kuat timnas Indonesia, semakin banyak pula perhatian dari negara lain. Media Vietnam kembali ramai membahas perkembangan Garuda. Mereka menyoroti proses naturalisasi yang terus berjalan. Bahkan, ada yang menganggap perubahan jadwal Piala AFF memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Pendapat itu tentu memicu perdebatan. Sebab AFF sendiri memiliki berbagai pertimbangan dalam menyusun kalender kompetisi. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, timnas Indonesia memang kini menjadi salah satu tim yang paling banyak dibicarakan di Asia Tenggara. Thailand malah menantang Garuda. Kalau Vietnam terlihat waspada, Thailand justru menunjukkan sikap berbeda. Beberapa media di sana menyebut, laga ideal di Piala AFF adalah Indonesia melawan Thailand di partai final. Alasannya sederhana, karena saat ini, Indonesia dianggap mengalami perkembangan paling pesat di kawasan ASEAN. Pertemuan dua tim itu diakini akan menghadirkan pertandingan dengan tensi tinggi dan penuh gengsi. Kalau benar terjadi, atmosfernya dipastikan luar biasa. Penentuan skuad final semakin dekat. Semakin mendekati akhir Juni, John Hertman diperkirakan mulai menyusun daftar sementara pemain. Nama-nama yang masuk daftar ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan skuad final. Meski begitu, masih ada kemungkinan perubahan, terutama jika ada pemain yang mengalami cedera atau proses naturalisasi yang selesai lebih cepat dari perkiraan. Artinya, persaingan belum benar-benar selesai. Semua pemain masih memiliki kesempatan. Tetapi, tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan. Target Garuda bukan sekadar juara AFF. Yang menarik, banyak orang menganggap Piala AFF hanyalah turnamen regional. Padahal, bagi John Hertman, turnamen ini bisa menjadi awal dari proyek yang jauh lebih besar. Disinilah mental juara mulai dibentuk. Disinilah chemistry antar pemain biasa. Dan disinilah identitas permainan timnas Indonesia mulai benar-benar terlihat. Karena membangun tim besar tidak bisa dilakukan dalam semalam. Butuh proses, butuh kesabaran, dan yang terpenting, butuh konsistensi. Kalau semua berjalan sesuai rencana, Piala AFF 2026 bukan hanya soal mengangkat trofi, tetapi juga menjadi batu loncatan menuju Piala Asia 2027 dan mimpi besar tampil di Piala Dunia. Penyetop. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Kalau semua pemain naturalisasi nanti sudah tersedia, siapa yang paling wajib masuk skuad timnas Indonesia? Apakah Luke Fikeri, Michel Bakker, Jordi Barman, atau justru kalian masih ingin melihat David da Silva dan Ciro Alves mendapat kesempatan?